Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muria Aldi Pratama. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kekuasaan Kehakiman. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Muria Aldi Pratama dan 3 rekan saya yaitu Muhammad Fakih, Muhammad Dhani Basit, dan Randy Saputra. Baik, selanjutnya akan langsung saya bacakan materi mengenai kekuasaan kehakiman. Baik, langsung saja. Pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peraturan di atas menunjukkan posisi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari peradilan-peradilan di bawahnya, sehingga Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan menjaga prinsip independensi peradilan sebagai prinsip utama negara demokrasi. Kemandirian pada lembaga peradilan ini mengandung makna adanya keterbukaan dalam setiap proses penyelesaian perkara dalam persidangan, termasuk segala pertimbangan dalam putusan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Kemandirian yang terkandung dalam makna pemberian kekuasaan pada lembaga peradilan yang terbebas dari campur tangan dari pihak manapun dan juga bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang B, ada dasar hukum kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 telah menisbatkan Indonesia sebagai negara hukum. Maka berdasarkan atas konsep tersebut dan prinsip penting negara hukum bahwa adanya jaminan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan sistem Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggaraan negara merupakan salah satu badan penyelenggaraan negara selain Presiden, DPR, MPR, dan BPK. Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkat lebih rendah. Sedangkan badan penyelenggara negara yang lainnya hanya terdiri atas satu susunan. Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden, dan BPK atau tingkat yang lebih rendah. Maka, sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara lainnya. Mahkamah Agung atau MA menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi bersama badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Menurut sistem Undang-Undang 1945, fungsi kekuasaan MA adalah A. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan DPR berperan untuk mengontrol kekuasaan MA melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Yang B.
Atas pertimbangan MA, Presiden diberi hak untuk memberi grasi dan rehabilitasi. Undang-Undang RI tahun 1945 telah mengintroduksi Komisi Yudisial atau KY sebagai suatu lembaga baru yang berkaitan dengan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. KY ditentukan dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. KY bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, anggota KY harus mempunyai pengalaman di bidang hukum dan pengetahuan serta integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Yang ketiga, anggota KY atau Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang keempat, susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang. Berdasarkan rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut di atas dapat terlihat bahwa hubungan di antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme checks and balance. Ketika cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial melalui mekanisme check and balance, diharapkan ketiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi agar tidak terjadi kewenangan-kewenangan di antara satu sama lain. Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam kekuasaan kehakiman diberikan kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya dalam koridor perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Baik, yang selanjutnya ada pengertian hakim. Hakim berasal dari kata yang artinya qadi, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara, hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena pengusaha sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dengan demikian, hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Tugas dan fungsi hakim: mengadili, menerima, memeriksa, dan memutus perkara pengadilan negeri, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidata di tingkat pertama, pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang B, kewajiban hakim:
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang memiliki kandungan yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum. C. Tanggung jawab hakim. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan para pencari keadilan dalam menjatuhkan putusan. Dalam memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Kesimpulan, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada perubahan ketiga yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan di atas menunjukkan posisi Mahkamah Agung sebagai mahkamah kekuasaan tertinggi dalam peradilan di bawahnya, sehingga Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan menjaga prinsip independen peradilan sebagai prinsip utama negara demokrasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.